Kobongan lur di Pasmod BSB lur. Asap hitam pekat membumbung tinggi terlihat dari kejauhan saat kebakaran menghanguskan pasar modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu siang. Kobaran api merambat cepat, meluluhlantakkan 179 lapak pedagang, membuat pedagang dan pengunjung panik berlarian. Mengetahui lapaknya habis terbakar, pedagang hanya bisa menangis, meratapi barang dagangannya yang tidak bisa diselamatkan. Ada baru diisi kulkas kemarin. Oh ya Allah. Nasi goreng. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Kemarin aku jualan di sana. Terus pindah ke sana. Oh, jual apa? Api diduga dari gas LPG yang bocor di sebuah warung soto menyambar kompor yang menyala. Awalnya dari soto, Iya. mau masang gas, terus bocor, kebetulan kompor satu masih nyala. Iya. Api langsung nyambar. Kita berusaha sama satpam mecahin itu, pemadam itu. Yang kapar itu. Tetap nggak bisa, api tambah naik. Begitu naik sudah kena peredam panas ini. Peredam panas langsung masuk sini semua. Api berhasil padam 1 jam kemudian, usai damkar menerjunkan 4 unit mobil pemadam dan puluhan personil. Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, Ainus melaporkan. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Cikal Mutazam. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 11 nelayan selamat dari maut setelah kapal yang mereka tumpangi karam akibat diterjang badai di perairan Konawe Utara. Seluruh korban terombang-ambing selama 3 jam berpegangan pada pelampung seadanya. Tim sering. Belami ke sana. Sebelas nelayan menggunakan pelampung seadanya berpegangan pada kapal mereka yang karam. Korban terombang-ambing selama 3 jam di perairan antara Pulau Labengki dan Pulau Tiga, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara setelah kapal mereka mengalami kebocoran. Tim rescue Basarnas Kendari menemukan para nelayan ABK KM Cahaya Fitra 03 berusaha tetap bertahan di atas permukaan air sambil menunggu bantuan datang. Kapal membawa muatan ikan diduga mengalami kebocoran akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Setelah melakukan pencarian di LKP, ternyata ada pergeseran dari korban kurang lebih 3,65 nautical mile arah barat laut, dan pasnya pada pukul 5.15 kami menemukan ke-11 korban. Seluruh korban berhasil ditemukan dengan selamat dan dievakuasi menuju dermaga Basarnas Kendari. Pemirsa, speedboat yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. 12 penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi di Tojo Una-Una, namun 1 nahkoda kapal masih dalam pencarian. Speedboat atau perahu motor yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. Perahu motor tersebut bertolak dari pelabuhan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuato, Gorontalo pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 07.30 WITA. Di perjalanan perahu dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Teluk Tomini hingga perahu motor patah dan tenggelam. Dalam upaya penyelamatan, 12 orang berhasil naik ke salah satu rakit di tengah laut. Namun karena jarak pandang yang pendek dan berkabut,
Satu nakoda bernama Ferdiansyah terpisah dengan 12 penumpang lainnya dan hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. 11 WNA dan 1 awak kapal dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan terdekat di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kapal atau speedboat yang kami kerahkan tadi pagi, 2 unit speedboat untuk melakukan pencarian dari Tojo Una-Una ke diperkirakan tempat lost kontaknya kapal tersebut, dan alhamdulillah semua korban ditemukan dengan selamat, tapi masih ada 1, yaitu nahkodanya masih hilang. Pencarian terhadap nahkoda speedboat masih terus dilakukan di sekitar perairan Teluk Tomini. Kita ke informasi lain pemirsa, pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya. Kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya. Bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang, gitu. Akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu. Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menjadikan tepat untuk 20 hari ke depan. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dihantam 3 mega korupsi, dari manipulasi pasokan batu bara untuk PT PLN, korupsi di PT Asabri, hingga pemerasan saksi dalam kasus di PT Krakatau Steel. Kejagung menjeratnya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat
mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Sementara itu DPR menilai Febri Adriansyah yang tidak diborgol dan tak kenakan rompi saat ditahan memunculkan persepsi ketidakadilan. Sebab biasanya usai dijadikan tersangka, mereka digiring ke tahanan dengan mengenakan borgol dan rompi pink. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan borgol dan rompi merah muda saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Alasannya, proses penahanan dilakukan terburu-buru dan sudah larut malam. Hal ini menuai tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR Abdullah. Ia menilai hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan melukai rasa keadilan. Sementara itu, biasanya para tahanan Kejagung langsung mengenakan rompi pink usai resmi berstatus tersangka. Oktober 2024, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong kemudian digiring keluar dari gedung Kartika Kejagung pada pukul 9 malam untuk ditahan. Tak lupa, ia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah pada Maret 2024. Usai resmi berstatus tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan. Meski hari sudah malam, namun Harvey langsung memakai rompi pink. Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero. Ketujuh tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan digiring ke tahanan meski hari sudah malam. Maklar kasus yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditahan Kejaksaan Agung pada suatu malam di bulan Oktober 2024. Sambil memakai rompi pink, ia dijebloskan ke tahanan. Kejagung juga sempat memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah Zarof Rikar. Nilai uang yang disita hampir 1 triliun rupiah dan emas logam mulia seberat 51 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Penetapan tersangka. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri pun menyanggupi dan berharap penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, resmi menjadi tim penasehat hukum mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Febri menggantikan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya mengundurkan diri. Febri menjelaskan alasan dirinya menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah kepada media. Tentu kita sangat berharap semua pihak bisa betul-betul menyaring dan mengawal proses ini agar berjalan secara benar, secara hukum gitu. Dan kami pun diminta, saya dan tim diminta untuk menjadi advokat secara profesional, fokus untuk isu hukumnya. Sebelum kasus ini, nama Febri Diansyah sempat beberapa kali menangani kasus besar. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu, Febri menjadi kuasa hukum Putri Chandrawinata, istri dari Ferdi Sambo. Hasilnya, Putri divonis 20 tahun penjara, namun hukuman didiskon menjadi 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kepergok hendak curi sepeda motor di halaman parkir sebuah masjid. Kawanan pencuri di Lampung Timur Lampung dikejar dan dikeroyok massa oleh warga hingga babak belur. Satu pelaku berhasil ditangkap sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Motor lur, nang masjid cukup. Suasana halaman masjid di Desa Sri Pendopo, Bandar Sri Bawono, Lampung Timur mendadak gempar. Warga dan jemaah masjid berlari mengejar dua pencuri yang kepergok hendak mencuri sepeda motor di halaman parkir masjid saat jemaah akan melakukan salat Isya. Aksi kedua pelaku terbongkar setelah dipergoki oleh pemilik kendaraan. Teriakan korban memancing warga berdatangan dan melakukan pengepungan. Satu pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi oleh warga, sementara satu pelaku lain kabur. Korban mendengar ada suara mencurigakan dari parkiran, kemudian korban menengok, didapati ada seseorang yang diduga akan melakukan pencurian. Spontan korban keluar dan berteriak maling. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Polisi juga menyita barang bukti berupa kunci letter T, sebilah pisau, dan 1 unit motor yang gagal dicuri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, seorang mahasiswi kebidanan menjadi korban pembegalan saat hendak pulang dari kampusnya di Bangkalan, Jawa Timur. Korban bahkan sempat terjatuh dari motornya usai berupaya merebut ponsel yang dibawa kawanan begal. Saja terjadi perampokan di daerah. Seorang mahasiswi kebidanan ditolong warga usai menjadi korban pembegalan di depan salah satu kompleks perumahan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat terjatuh dari atas motor saat berusaha mengejar pelaku. Kejadian berawal saat korban yang baru pulang dari kampusnya hendak menuju rumah kosnya. Namun saat motornya melaju pelan, tiba-tiba korban dipepet pelaku begal yang langsung merampas 2 ponselnya yang diletakkan di dashboard depan motornya. Tanpa rasa takut, korban berusaha mengejar motor pelaku. Namun saat melewati jalanan desa yang rusak, korban mengalami nasib sial karena terjatuh. Warga pun langsung menolongnya sementara pelaku berhasil meloloskan diri. Itu pulang, udah mau belok ke kanan ke Gria Lestari, lalu ada pelaku yang ngambil HP-nya, jambret HP-nya, posisi HP itu ditaruh di jok depan. Ada 2 HP, lalu dikena, langsung kabur ke daerah barat. Korban ikut ngejar, nyampe di pas depan Gapura Keramat Krahiga atau Pasar Keramat, itu korban jatuh. Kondisi korban, Pak? Kondisi korban, kakinya luka, punggungnya luka, dan banyak, ada sekitar 3 atau 4 warga yang ikut mengejar pihak pelaku. Kasus pembegalan dalam proses penanganan Satreskrim Polres Bangkalan. Pemirsa, sayembara memburu begal yang digagas Deddy Mulyadi dinilai berbahaya dan picu aksi main hakim sendiri. Gubernur Jawa Barat itu justru berdalih sayembaranya justru bisa atasi aksi warga yang kerap main hakim sendiri. Setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi adakan sayembara tangkap begal berhadiah 50 juta rupiah, warga Jawa Barat pun turun ke jalan mencari begal. Ada yang berpatroli, ada juga yang berhasil menangkap terduga pelaku. Walaupun masyarakat memiliki hak menjaga dan mengamankan lingkungan, namun keputusan KDM adakan sayembara dinilai tidak tepat. Guru Besar Ilmu Hukum menilai sayembara ala KDM berpotensi timbulkan aksi main hakim sendiri atau vigilantisme. Bahwa penangkap begal adalah satu niat yang baik, karena itu adalah meresahkan masyarakat, tetapi harus dilakukan oleh orang yang tepat, oleh orang yang berwenang, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan harus cara dengan yang prosedur yang benar, tidak boleh kemudian prosedur yang melanggar hukum. Pendapat serupa disampaikan Yusril Iza Mahendra. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bahkan meminta KDM tidak lagi menggelar sayembara serupa.
Walaupun tuai kritik, KDM berkukuh lanjutkan sayembara kontroversinya itu. Alasannya justru sayembara menangkap begal bisa atasi aksi main hakim sendiri. Ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan, sehingga barang yang hilangnya bisa terganti dengan nominal yang saya umumkan, sehingga main hakim sendiri sampai meninggal tidak akan terjadi. Ini justru untuk mencegah. Selain digagas Pemprov Jabar, sayembara memburu begal yang juga didukung pihak kepolisian. Namun Kapolda Jabar Pipit Rismanto meminta warga tetap tidak main hakim sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noah Prisman. Dari lokasi, KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noah Prisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Tim dari KPK datang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya datang pukul 9 malam ya, Pak. Informasi selanjutnya, pemirsa, jenazah juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Panto, akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Senin besok. Almarhum Troy akan dilepas secara kedinasan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sebelum diberangkatkan ke tempat pemakaman. Almarhum Troy masih aktif mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara sebelum wafat pada Sabtu kemarin. Jenazah Troy Panto disemayamkan di rumah duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada hari Minggu setelah diterbangkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Suasana duka menyelimuti area rumah duka. Sejumlah karangan bunga berjejer rapi di depan lokasi persemayaman sebagai ungkapan bela sungkawa dari berbagai pihak, kerabat, sahabat, serta jajaran pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara silih berganti datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Klub lari yang berlokasi di Canggu, Bali mendadak viral. Klub ini diduga selalu menolak WNI dan hanya mengeksklusifkan diri untuk WNA. Dalam kegiatannya gelaran Bali Silent Disco, klub ini selalu bergerombol, bahkan berlari hingga menghalangi lalu lintas jalan raya. Klub ini juga pernah menyalakan flare saat berlari di waktu malam. Belakangan banyak WNI yang mengeluhkan klub ini karena menolak keanggotaan WNI. Melalui akun media sosialnya, klub lari ini pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sementara anggota DPD RI sekaligus tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik, meminta Dirjen Imigrasi tegas menindak komunitas dan penyelenggara kegiatan yang dinilai meresahkan. Laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. Dirjen Imigrasi pun mengecam gelaran yang diorganisir dua WNA Belanda berinisial JAS dan HKV. Selain diskriminasi, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian. WNA dilarang menjadi penyelenggara acara dan hanya diizinkan menjadi kru atau tim resmi aktivitas internasional.
kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Meski kedua WNA sudah meninggalkan Indonesia pada Rabu pekan lalu, pihak imigrasi memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal dan memanggil PT SIG sebagai penjamin kedua WNA tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan event lari diskriminatif tak boleh lagi diadakan di Bali. Koster pun mendesak deportasi seluruh warga negara asing yang terlibat. Dengan PMA Pak, ini kan mereka melakukan ini Pak, karena mereka kan mengaku investor dan melakukan kegiatan warga negara. Mungkin ada detailnya saya nggak tahu, tapi yang jelas hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi, dan ini akan diberikan peringatan. Karena mereka sudah kabur, gimana kalau deportasinya? Oh nggak semua kabur, masih banyak. Oh berapa Pak yang udah diimbang? Nggak, itu kan ada. Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengingatkan Timnas Indonesia agar tidak meremehkan Kamboja pada pertandingan pertama Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Nadeo memastikan seluruh pemain sudah mempersiapkan diri dengan serius untuk memburu kemenangan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Jelang laga kontra Kamboja, kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengungkapkan para pemain telah menjalani berbagai persiapan di bawah arahan pelatih John Hartman. Program latihan tidak hanya menyentuh aspek fisik namun juga strategi, organisasi permainan dan kebutuhan tim sebelum bertanding di Bogor. Persiapan tersebut membuat Nadeo dan rekan-rekannya percaya diri. Namun Nadeo menegaskan kepercayaan diri tersebut tidak boleh berubah menjadi sikap meremehkan Kamboja. Pertandingan pertama tidak gampang, meskipun kita sudah lihat Kamboja kemarin kalah 1-2 di home melawan Singapura. Tapi itu tidak menjadikan alasan bahwa kita melihat Kamboja juga tim yang sepele atau tim gampang untuk dikalahkan, tidak sama sekali. Kita tetap fokus dan seperti yang coach tadi bilang, kita fokus pada tim kita sendiri dengan identitas kita sendiri, cara bermain kita sendiri dan dengan keyakinan penuh bahwa kita bisa memberikan hasil positif untuk pertandingan-pertandingan di Piala AFF kali ini. Menurut Nadeo, pertandingan pembuka dalam sebuah turnamen selalu menghadirkan tantangan tersendiri. Para pemain harus mengendalikan tekanan sekaligus segera menemukan ritme permainan sejak menit awal. Nadeo menegaskan fokus para pemain tetap terjaga menjelang pertandingan melawan Kamboja. Kini skuad Garuda dituntut menerjemahkan seluruh persiapan menjadi kemenangan untuk membuka perjalanan di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan hasil meyakinkan. Pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM masih berlakukan blokade penuh perairan Iran. 12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat dialihkan. Amerika Serikat memutar balik 12 kapal komersial dan melumpuhkan 2 kapal yang dinilai tidak patuh terhadap aturan Amerika. Pusat Komando Amerika Serikat juga mengumumkan telah menaiki 2 kapal untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kepatuhan penuh, termasuk kapal tanker Charminar di Laut Arab. Sementara kapal tanker Gavin berbendera Mozambik dilumpuhkan Amerika di Teluk Oman karena mencoba melanggar blokade Amerika. Dalam rilisnya, Pusat Komando Amerika hingga kini tetap waspada penuh dalam mode siaga tempur. Donald Trump menyatakan Amerika Serikat siap menyerang Iran meski jalur diplomasi masih terus dibuka. Namun Teheran menegaskan pernyataan Trump membahayakan diplomasi internasional. Dan pemirsa, informasi akan hadir sekaligus menutup iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Cikal Mutazam, terima kasih, sampai jumpa.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan negaranya siap teruskan opsi militer untuk Iran jika diperlukan. Pernyataan Trump tersebut di tengah negosiasi dengan Iran yang masih berlangsung. Trump juga mengklaim Iran hampir dapat memproduksi senjata nuklir, namun tidak tercapai karena kehadiran Trump. At what point with Iran do you think they're going to cry uncle and actually come to the table? You know, maybe they will cry uncle, or maybe they'll just give up, or maybe they'll just go into a cave and hide. You know, they have caves very deep in the ground and they can hide. They get shaken up pretty good, but they can hide. But we've taken out their first level of leadership, and we're negotiating with the rest, and we'll see how it all works. And right now we are talking to them seriously, and maybe even more so, the B-2 bombers. If that plane right there, that beautiful plane, the wing, it carries the largest bombs in the world, going at very tremendous speeds. Every one of them hit and blew it to hell. If that didn't happen, they would have had a nuclear weapon, and there would be no Israel. If I wasn't here, if I wasn't president, there would be no Israel, and there probably would be no Middle East, and you saw that. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan serangan militer AS yang terus berjalan menjadi pesan berbahaya bagi diplomasi internasional. از همه نگران کننده تر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفتگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حل و فصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی نه از مسیر مذاکره بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می‌کند. اعتبار سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلافات را زیر سوال می‌برد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بین‌الملل به همراه دارد. Iran menegaskan tetap berkomitmen pada jalur diplomasi, namun menilai diplomasi sulit berjalan jika terus ada tekanan militer.